muka kamu bisa nggak kalau ketemu mama nggak cemberut kayak gitu? Padahal mamanya cemburu. Iya, itu dia makanya. Nah, jadi ini karena ini kan kisah nyata ya. Iya. Yang pertama saya perbaiki adalah saya. Mama, dulu mungkin nilai-nilai aku nggak bagus, tapi sekarang aku kasih kumlot untuk mama. Wih, Masya Allah. Nah, di situ tuh kayak dan pada saat anak berhasil untuk masuk ke suatu jurusan yang dia mau, kita nggak capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Level people sekalian, kembali lagi bersama saya Samsul Hatta dalam Podcast Indonesia, tempat ngobrol santai yang bikin naik level. Nah, bersama saya saat ini sudah ada ini sahabat saya, guru saya. Ada Coach Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini panggilannya Mama Coach ya. Mama Coach. Nah, Bu Ari ini adalah founder dari My Life Path. Yes. Ya, My Life Path itu perusahaan yang didirikan? Bukan perusahaan. Itu adalah suatu training. Training ya. Yang dikhususkan program buat, training yang dikhususkan buat anak-anak remaja Indonesia. Anak-anak remaja Indonesia. Jadi Coach Ari ini atau Mama Coach ini ya lebih banyak coachingnya adalah para remaja, teenager ya. Iya, padahal nggak pengen begitu juga tadi awalnya. Dari awal nggak begitu juga ya. Setelah belajar pas lagi 30 kali latihan. Itu belajar apa 30 kali latihan? Ya itu loh, belajar coaching yang ternyata gue banget awalnya aja ya. Tapi ternyata ini sangat ilmu yang sangat kepake banget. Coaching itu ya? Yes. Oke, baik. Nah, Coach Ari, saya panggil. Nggak usah lah kalau Coach lah. Iya. Oke, level up people nih, kalau teman-teman penonton nanti kita panggil level up people. Coach Ari, level up people. Oh, level up people. Nah, dong, karena kan yang nonton ini maunya level up kan. Oke, nah kita pengen ngobrol-ngobrol level up people di podcast kali ini adalah tentang bagaimana nanti Coach Ari ya, Mamai bisa panggilnya Mamai atau Mama Coach juga ya. Banyak itu akan ngobrol tentang, kita akan gali tentang dua sisi nih. Nah, Bu Ari, dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana sih dengan anak-anak para remaja yang biasanya jadi kliennya Bu Ari nih, gitu ya. Yang mereka punya orang tua ini dua-duanya bekerja. Nah, jadi kita pengen lihat ya apa Bu Ari mungkin selama ini bersama mereka, ngobrol sama mereka, apa sih yang kemudian si anak-anak ini, terutama remaja gitu ya, melihat ketika orang tua mereka dua-duanya bekerja. Gitu ya? Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, nah kita lihat dari sisi orang tuanya. Kan biar fair dong. Ya, kita lihat dua sisi gitu ya. Oke, jadi kita ngobrol nih Bu Ari. Nah, kalau Bu Ari sendiri, tapi sebelum kita ngobrol ke situ, sedikit dong boleh ceritain tentang My Life Path dong. Penasaran nih, saya yakin level up people juga penasaran. Ya, My Life Path sendiri itu sebenarnya hadir. Kalau dipikir-pikir tuh suatu kisah nyata. Kisah nyata. Iya, kisah nyata dari perjalanan hidup saya dan keluarga. Terutama saya, suami dan anak-anak. Dan bagaimana kami satu keluarga ini diperjalankan bertemu dengan ilmu. Jadi kayak ilmunya tuh sama Allah ya, dikasihnya bertahap demi tahap. Dan ternyata hidup itu dengan ilmu nikmat. Wah, hidup dengan ilmu nikmat ya. Karena apa? Ilmu kan kita ada ujian ini nanti. Gak mungkin dong Allah kasih ujian kalau gak dikasih ilmunya dulu. Dan kalau kita mau lulus dengan nilai baik, cum laude, pasti kan kita perlu belajar. Nah, ternyata pada saat aku belajar, suamiku belajar, dan akhirnya anak-anak belajar. Karena anak-anak itu kan sekarang bukan mendengar aja ya, tapi melihat. Anak-anak jadi melihat ya. Jadi dan anak-anak ini juga melihat bahwa oh iya, mama papahnya masih terus belajar dan memperbaiki diri. Oh ya, dan aku bilang sama mereka, bantu mama, bantu papa untuk memperbaiki diri kami. Oh, itu disampaikan ke anak ya? Oh iya dong. Karena kita ada meeting keluarga. Ada meeting keluarga. Ini menarik nih ya. Ini udah kayak perusahaan ya. Jadi keluarga ini ada meeting ya. Ada. Nah, jadi kenapa My Life Path ada tuh? Jadi pas kita jalankan satu demi satu, bahkan kita punya visi misi keluarga.
Kalau perusahaan ini atau nggak komunitas punya visi misi keluarga, katanya keluarga mau masuk surga. Iya, Masa nggak lewat juga sesuatu ya? Masa 17-an aja ada meeting persiapan. Iya. Masa kita mau bawa keluarga kita tanpa persiapan. Nah, dari perjalanan ini yang tadinya anak pertama dan anak kedua saya itu sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong bahwa kok kakaknya begini, adiknya begini. Pada satu rahim ya, beda sekali. Nah, dalam perjalanan berdua ini tadi, atas perbedaan, atas pembelajaran, satu lagi message yang saya dapat. Allah berbicara kepada hambanya melalui peristiwa. Allah berbicara kepada hambanya melalui peristiwa. Dan mungkin saya nggak diperjalankan sama Allah melalui pendidikan formal di psikologi atau sarjana pendidikan. Saya teknik perminyakan. Tapi mau profesi apapun kamu, ada satu peran yang Allah udah pasti berikan kepada kita, ibu dan bapak. Ibu dan bapak, peran itu yang diberikan ya. Dan peran itu pertanggungjawabannya ke atas. Iya kan? Kalau kita sama bos kita aja takut dan kita performnya belum bagus, kita training. Masa sebagai ibu dan bapak kita nggak belajar memperbaiki diri? Dan bagaimana nanti kalau seandainya bos kita yang di atas manggil, titipan aku tuh udah diapain? Nah dari situ. Ini level people ini baru awal nih ya, udah kayak gini ya. Saya aja merinding. Nah dari sinilah, terus saya belajar coaching. Di suatu komunitas yang saya bilang itu adalah basic saya belajar. Dan jujur waktu itu saya mencari yang paling murah. Tapi ternyata yang paling murah itu value-nya paling tinggi buat saya. Nah, di mana itu? Boleh disebut apa enggak? Boleh. Waktu itu saya melihat bagaimana guru saya melakukan coaching. Dan ternyata dengan mendengar dan bertanya, coachingnya bisa menjawab semuanya. Sampai komitmen itu jalan dan bergerak sendiri. Saya belajar di Indonesia NLP Society. Indonesia NLP Society ya. Saya ada di batch 3. Di batch 3 ya? Belajar coachingnya? Luar biasa. Tadinya tuh saya hari ketiga udah gak mau lanjut. Belajar cuman pokoknya itu gak aku banget. Apa yang waktu itu membuat akhirnya tadinya ngapain sih belajar coaching nih gitu ya, hari ketiga mau udahan ya. Terus apa yang membuat lanjut? Kok akhirnya sampai sekarang ini bahkan digeluti? Nah makanya ternyata teman menentukan bagaimana kita. Circle pada saat ya mungkin Allah memasukkan teman-teman itu di kelas. Allah tahu nih ada yang ngeyel banget nih di sini ya. Teman-teman aku itu belajar dari Jogja, dari Bandung, bahkan yang dari Jogja mereka rela malam berangkat naik kereta, mandi di stasiun. Terus gini, lu yang cuma dari Rawamangun mau ke Kemang, kebanyakan gaya. Jadi minggu depannya ini tuh terngiang-ngiang di sini nih. Ayolah udahlah yang penting ikut dulu selesaikan. Tapi ternyata di hari ke-4, 5, 6 itu dia kuncinya. Dan nggak pernah nyesel dan pengen belajar lagi tentang coaching. Dengan coaching ya. Jadi di Indonesia NLP Society ya. Baik. Nah, level apa kalau kita lihat ya, ini dari baru awal-awalnya baru preambulnya udah gemetaran ya. Yang pertama nih kalau bisa saya coba rangkum tadi. Yang pertama ngomongin My Life Path ini, kenapa dia ada, itu adalah perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidupnya Coach Ari dengan suami bersama dengan anak-anak. Nah, itu juga kemudian beliau ini tadi dikatakan bahwa di dalam keluarganya ada meeting keluarga. Kenapa ada meeting keluarga? Ya di perusahaan aja. Ada. Ya 17-an aja kita perlu meeting dan gitu ya. Dan karena ada meeting itu nggak marah-marah lagi saya. Nggak ngomel-ngomel lagi. Karena kan komunikasi itu dari state ke state kan. Kalau akunya ngomel-ngomel, emosi nggak benar segala macam, ke bawah nggak buat anak-anak. Iya. Nah yang tadi tuh yang coaching tadi itu juga mas. Kok ya 30 kali itu tuh yang datang itu banyaknya 80% adalah remaja. Remaja dan youth lah ya, dewasa, tapi mereka yang masih single gitu-gitu. Nah ini apa maksudnya dari Allah? Nah kemudian ada coaching berbayar. Kan setelah lulus itu ada coaching berbayar. Yang datang juga mostly kalau nggak masalah remaja, parenting. Nah kemudian saya lihat kalau coaching kan satu-satu gitu ya. Nah
gimana caranya kebermanfaatan bisa lebih besar, dan Allah berikan hadiah lah ke saya. Gaji terbesar saya tuh adalah bagaimana saya bisa mendekat dan mau berubah, tumbuh bareng anak-anak. Anak saya yang besar itu pernah saya label nggak pinter. Itu waktu saya belum berilmu ya. Si anak yang besar ya, yang paling tua ya. Dan itu kan judgingnya saya. Sampai akhirnya kebayang yang ngomong adalah ibunya, yang ngomong adalah orang yang paling dia percaya, yang punya power. Kira-kira beliefnya dia bagaimana? Apalagi dia, iya ya, aku nggak pinter ya. Apalagi ibunya yang ngomong, kemudian yang paling dia percaya, dan ibu ini ranking 1 terus. Ibunya ini sarjana perminyakan, kuliahnya STTS, tahu STTS? Apa itu? Sekolah tinggi sekali. Ya itu jadi satu label ya, jadi satu kayak valid lah informasi dari ibunya itu ya berarti ya. Nah, tapi pada ada saat masa akhirnya ada taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Saya mulai. Ternyata saya selama ini nggak mempersiapkan diri saya sebagai ibu. Tapi saya mempersiapkan diri saya sebagai sarjana perminyakan. Apakah saya menyalahkan orang tua saya? Tentu tidak, karena kan orang tua kita nggak ada yang pernah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan anak-anak di zaman yang seperti ini. Kayak sekarang kita juga nggak tahu bagaimana anak-anak kita nanti berhadapan di zamannya nanti. Berhadapan dengan anak-anak yang lagi seperti apa lagi nanti modelnya. Berarti ada kunci lagi di Quran. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Artinya apakah aku punya kemampuan di situ? Belum. Akhirnya saya mulai mencari pembelajaran mulai dari parenting, coaching, saya belajar NLP. Nah, waktu belajar NLP inilah kunci waktu itu, kok ini pelajaran yang kok enak banget ya menerapkannya di keluarga. Nah, kemudian saya belajar coaching 1 tahun itu. Pokoknya saya memperbaiki diri dan keluarga dan anak-anak. Nah, pokoknya singkat cerita nih. Anak yang saya label tidak pintar tadi, dia melihat perubahan saya, terutama kemudian papahnya, dan dia bilang, "Can I talk to both of you?" Aku tahu dia minta. Aku tahu mama papa sudah berubah, sudah mau mendengarkan kami. Kami berarti dia dan adiknya. Aku mau bicara, mama papa, sepertinya aku mau pindah jurusan. From science to commerce. Buat aku, kalau nggak IPA kan nggak sekolah ya, gitu loh. Tapi kan karena mau berubah, sekolah itu cuma IPA lah. Mukanya kita gini, dia gini. Dan I will drop. Jadi dia kan sekolahnya kurikulumnya IB, International Baccalaureate ya. Dan aku mau drop IB aku karena aku udah cek, aku pengen masuk international program di UGM atau UI. Aku gini, UGM atau UI, aku kan marah kalau ada ekspektasi aku yang nggak nyampe kan, betul kan? Sebagai ayah pasti kan juga merasakan ya. Betul. Akhirnya Papa Is, kita nggak usah punya ekspektasi terlalu tinggi. Kalau nggak dapet kita nikahin aja nanti, gitu kan? Selesai gitu. Supaya aku nggak marah, tuh belajar gimana caranya aku nggak marah. Karena kan marah itu sebenarnya karena kita kecewa atas sesuatu, dan itu di luar kendali kita. Di coaching itu belajar banget kendali diri, kendali dia. Itu tuh lah yang kita pelajarin terus kan. Akhirnya 1 tahun kita mengokekan, dan 1 tahun itu perjalanannya luar biasa. Dan di NLP saya belajar modeling excellence. Yang dia lakukan itu ternyata modeling excellence ke kakak kelasnya. Dan di 2 Maret 2018 pengumuman itu ada. Dia diterima di universitas di jurusan yang dia mau. Apa message yang ada di saya selain aku bahagia, aku bangga. Tapi saat itu cuma, iya aku bahagia, bangga. Kayak ada yang ngomong, tuh kan gak ada anak-anak bodoh. Yang ada adalah anak-anak yang belum tergali potensinya. Kunci pertama, My Life Path hadir. Itu yang membuat My Life Path hadir. Saya meyakini bahwa kalau anak saya yang nilainya gak pernah bagus, Mas. Pada saat dia kuliah selesai, dia kasih apa ke saya? Mama, dulu mungkin nilai-nilai aku gak bagus, tapi sekarang aku kasih kumlot untuk mama. Masya Allah. Di situ tuh kayak dan pada saat anak berhasil untuk masuk ke suatu jurusan yang dia mau, kita nggak capek. Gitu loh, kita tuh nggak capek, Mas. Karena apa? Dia bergerak sendiri, dan satu, komunikasi kita seperti teknik coaching.
Walaupun santai, iya, ada komitmen dan Iya. bagaimana, tapi bukan hanya anaknya, kita orang tua pun punya komitmen. Komitmen. Iya dong. Oke. Jadinya pada saat ini, wah yang satu begini, yang anak kedua Beda lagi. sangat terplanning, disiplin. Wah, pokoknya orang itu sangat ya apa ya teratur. Dia membuat vision board di umur 10 tahun. Jadi itu ditempel, bahkan dia minta doa dari guru saya waktu itu juga. Ditempel, dia lihat 2 tahun kemudian itu dia lulus Harvard, MIT lah apa, karena dia pengen ke sana. 2 tahun kemudian apa yang dia gambarkan itu? Dia cium bau rumputnya. Wih, Masya Allah. Sama. Kalau hidup kita, tadi Mas Hatta kesini pakai Gmap, betul. lebih cepat. Iya. Kita nyampe lah ya. Nyampe lah. Tapi kan lebih cepat. Betul. Lebih terukur, tahu dari mananya, dan mau lewat kelihatan kan mananya. merah, biru, Iya, kuningnya. betul. Pas lagi macet mau ngapain ya? Nah, jadi kan kita tuh terstruktur semua dan nggak mungkin kalau seandainya diintip nih, misalnya ngintip ke IG saya, wah anak ini keterima di A, B, C, D, E, F. Iya. Kelihatannya di situ memang bagus cepet, tapi daya juang anak-anak itu. Maka jadi My Life Path itu penggabungan dari dua satu ada vision board di mana anak-anak akan melihat outcome ke depan, dan apakah masih bisa berubah-ubah masih. Nah, jadi apakah cuma sampai kuliah aja dapat jurusannya? Enggak, bahkan ada sampai membuat desain untuk S2-nya dan alhamdulillah berangkat. Oh ya, jadi beliau pengen LPDP dan alhamdulillah berangkat. Dan ada lagi yang menikah. Jadi jangan salah, anak-anak remaja Gen Z itu tuh kalau udah punya planning, dan katanya mereka anak yang mageran, no. Enggak. Nah jadi itulah awalnya. Itu My Life Path ya. Wah, seru banget nih ya. Pak, kita ubah topik aja jadi My Life Path. Oke, nah Pak Sari, jadi menarik nih. Kalau saya bisa lihat level people ini yang disampaikan tadi. Jadi orang tua, kita orang tua, apalagi ada pembahasan kita kan orang tua yang akan bekerja, memang bekerja dua-duanya. Satu, nggak bisa yang namanya punya anak itu kemudian jadi orang tua itu ya udah apa adanya aja. Nggak bisa. Perlu dipelajari. Ya, ada ilmunya perlu dipelajari. Walaupun mungkin ada juga yang bilang tuh Coach Ari, jadi banyak juga nih yang bilang bahwa ya ada ilmu tentang orang tua. Ya orang tua ya begitulah adanya dan seterusnya. Ternyata memang bisa dipelajari dan tergantung kita mau atau tidak gitu ya. Jadi, betul. tergantung mau atau tidaknya. Oke, kemudian yang kedua yang tadi saya dapatkan adalah nggak usah malu-malu kalau memang kita mau minta maaf sama anak kita. Iya, betul. Dan kita perlu berubah tentang hal itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian tadi kita dapatkan. Level lebih bawah. Oh, ini seru banget ya. Nah, kita masuk ke topik kita, Coach Ari. Nah, tadi ya kan di Coach Ari sendiri kan banyak anak-anak remaja yang masih sekolah, yang mungkin sudah kuliah gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih di sudut pandang mereka terkait dengan tadi pembahasan kita di awal, orang tua kedua orang tuanya bekerja. Nah, bagaimana sih Coach Ari melihat pengalaman mereka atau mungkin punya cerita-cerita dari mereka yang kemudian dua orang tua ini bekerja, apa sudut pandang mereka tentang hal itu? Kalau menurut saya ya, pekerjaan itu nggak menjamin bahwa anak itu akan berkomunikasi baik atau nggak baik dengan mereka. Oke. Ya, jadi sekarang kita ngelihat ke orang tuanya. Apakah mereka hadir kepada anak-anaknya nih ya, karena mereka bekerja ya. Tinggal membawa lelahnya aja pulang ke rumah. Dan anak udah rapi, udah cantik, udah ganteng, udah mandi, udah enak lah ya. Habis itu mereka udah siap menyambut orang tuanya, tapi orang tuanya lagi bete. Itu ada yang satu. Tapi ada lagi nih, Mas, yang anak-anak udah rapi, udah menyambut, orang tuanya pun hadir. Nah, makanya butuh ilmu. State-nya berubah, topinya berubah, perannya sadar peran bahwa oke, aku akan kembali ke rumah menjadi ayah ataupun ibu, dan siap berteman dengan anak-anak dan hadir penuh. Teorinya gampang. Tapi kalau itu dilatih, insya Allah bisa ya. Jadi ada dua nih tadi. Ada yang memang mereka belum sadar peran. Yang tadi ya mereka pulang masih bawa pikiran kantornya, masih bawa
kejadian kantornya, Betul. perasaan di kantornya, Betul. dibawa pulang, kemudian ketemu sama anak, yang kemudian ya anak pun merasa dampaknya. Iya. Ada juga yang sadar peran berarti ya. Iya, Mereka sadar bahwa ketika mereka pulang, mereka di tempat yang berbeda, bukan hanya di kantor, Iya. bukan lagi di kantor, Heeh. tapi kemudian di rumah mereka menyadari bahwa peran mereka berubah di situ. Betul. Padahal Oke. mereka bilang bahwa anak-anak penting. Oke. Kalau penting kan diusahakan. Level people ya. Kalau penting diusahakan. Iya. Artinya, kalaupun orang tua ini pulang kerja dengan berbagai dinamika yang dihadapi dunia di tempat kerja itu Iya. macam-macam pikirannya, tapi dia harus mengusahakan dia mengambil kembali pada perannya sebagai orang tua ketika di rumah. Itu diusahakan. Iya. Jadi perlu untuk karena kalau harus ke kanan ya. Jadi pada saat ibaratnya nih kita bisa, nah ini kalau ada ilmu NLP-nya nih ada anchoringnya pada saat pagar terbuka. Aku masuk ke sini, ke rumah. Rumah ini membawa apa buat aku? Dan bisa membayangkan bagaimana wajah anak-anak. Oke. Dan kalau memang pastilah kita banyak yang punya beban pikiran kerjaan. Iya. Tapi pada saat kita perlu ada jeda, itu kita ngapain aja sih banyak. Jadi jedanya itu misalnya kita minum dulu atau enggak hai dengan merubah wajah aja tuh udah merubah. Ya. Nah, state itu adalah sebenarnya pikiran, perasaan dan body kita dalam satu keadaan satu kondisi dan itu tuh penting banget untuk kita bisa mengatur state kita bisa. Oke. Gitu jadinya tuh itu karena kan komunikasi dari state ke state. Pada saat anak-anak melihat bahwa masuk pintu lagi, kita mungkin assalamualaikum, apa kabar? Oke. Sambil kita juga untuk melepas capek, mungkin mama, papa atau enggak mama, kalau aku pulang tuh mama kamar dulu ya untuk ganti baju, mandi. Karena dengan air itu kan energi baru ya. Kita mandi itu ada energi lagi. Kita bilang, hey gimana? Nah karena belajar coaching, kata-kata yang disampaikan juga, wah pas lagi makan gimana tadi? Nah, kabar yang baik tentang sekolah atau apapun itu. Nah, tapi ini menarik nih. Saya pengen gali lebih lanjut nih, Coach Ari. Tadi kan Coach Ari bilang juga pengalaman Coach Ari dulu ya. Saya mungkin mau relate. Ada juga mungkin orang tua yang kalau lihat anak satu ini memang kayaknya, aduh, saya udah nyerah deh sama dia gitu. Dia emang anaknya emang nggak bisa diatur, emang anaknya seperti tadi yang Coach Ari cerita, Coach Ari lihat anak yang pertama tadi ya. Saya nggak usah sebut walaupun saya kenal Mbak. Halo Mbak. Kalau disebut nanti pada kenal. Nah, itu kan ada juga kan orang tua seperti itu kan. Artinya dia dari rumah, aduh, ketemu anak saya ini paling dia nanti begini. Udah ada tuh filmnya di kepala. Betul. Nah, itu kan yang perlu diperbaiki, perlu dia ubah, perlu dia sadari apa yang perlu dia ubah dan seterusnya. Gimana menurut Coach Ari? Karena bukan dianya yang dirubah. Sini. Bukan anaknya ya. Bukan anaknya yang dirubah yang di sini. Yakin nggak fitrah anak baik? Ya. Kalau dia jadi kayak gitu, siapa yang membentuk dia begitu? Apa yang dia lihat? Pernah nggak kita hadir untuk mendengarkan dia? Bahkan pada saat saya mau berubah nih, kan saya juga melihat. Saya dulu kalau ngeliat jalannya aja kan gini, kamu kok jalan kayak gitu sih? Kamu mirip deh sama orang yang aku nggak suka gitu loh. Lah dia aja nggak pernah ketemu sama orang yang aku suka, nggak suka itu. Aku bisa marah dengan hal-hal kayak gitu. Muka kamu bisa nggak kalau ketemu mama nggak cemberut kayak gitu? Padahal mamanya cemberut. Iya, itu dia makanya. Nah, jadi ini karena ini kan kisah nyata ya. Iya. Yang pertama saya perbaiki adalah saya. Aku nggak bisa baca pikiran Mas Hatta. Sama, aku nggak bisa baca pikiran anakku. Tapi dengan cemberutnya muka, sok-sokan mau sensory acuity melihat. Tapi nggak ditanya, langsung dijudging. Kenapa sih muka kayak gitu? Betein banget. Itu memulai suatu percakapan yang dan akhirnya apa? Anak-anak langsung menjarak ya, jadi buat jarak ya langsung ya. Dan nggak akan ngobrol lagi sama kita gitu. Tapi bisa diperbaiki, bisa banget. Alhamdulillah. Kita jadi orang pertamanya. Gimana itu memperbaikinya? Dimulai berarti dari diri sendiri dong. Iya, mulai dari sini. Untuk ini, dimulai dari diri sendiri. Mungkin level people juga tahu. Mungkin selama ini saya bekerja, suami istri bekerja, pulang capek. Belum lagi kalau misalnya ada slack di ayah bundanya. Ya, dan itu mungkin menambah suasana rumah itu menjadi
sangat-sangat AC-nya mati ya. Iya. Cuaca lagi panas gitu ya. Jadi panas banget. Nah, itu gimana proses mengubahnya? Kalau dari Coach Ari sendiri? Oke, waktu itu saya. Nah, karena memang yang dominan kan di rumah itu adalah saya. Tukang marah-marah saya. Jadi waktu masa pertobatan pembelajaran itu terjadi, action pertama saya pasti punya coach ya. Even coach need a coach kan ya. Jadi saya punya coach. Action plan pertama saya adalah minta maaf. Tapi minta maaf. Jadi minta maaf kepada orang yang paling sering saya marah-marah. Yang pertama anak saya yang pertama. Yang kedua suami. Urutannya nih. Yang ketiga baru yang paling kecil. Dan pada saat itu saya minta kepada mereka bertiga, tolong bantu saya untuk berubah. Tahan lo, Coach Ari. Saya mau gali agak ke belakang lagi. Artinya itu kan actionnya ya. Actionnya Coach Ari minta maaf sama anak yang pertama, sama suami, sama anak yang terkecil. Betul. Ya. Itu kan actionnya. Tapi sebelum action itu apa sih yang membuat Coach Ari itu kayaknya saya harus berubah? Aduh, yang udah deket sama saya pasti udah tahu lah ini bagaimana aku ya. Yang membuat aku berubah. Aku tuh punya KPI loh ke anak-anak. KPI-nya tuh nilai. Ini perusahaan atau apa? Gini loh. Jadi kayaknya suksesnya aku sebagai ibu kalau aku terima rapot nilainya bagus. Anakku tuh tidur, aku belajar pelajaran mereka dari kelas 1 SD. Dan laptop aku isinya adalah latihan soal. Aku boleh bilang bahwa ibu-ibu lain nggak boleh marah-marah. Kalau aku boleh karena aku melakukan, aku belajar, aku ini gitu-gitu lah. Jadi perfeksionis banget lah saya itu dulu. Iya. Habis itu saya punya ini di sini bahwa kalau ada ranking 1 kenapa pro ranking 2? Dengar ya, kalau ada ranking 1 ngapain ada ranking pro ranking 2? Ada lagi. Kalau mama bisa, kenapa kamu enggak? Kira-kira anak saya gimana ketemu emak kayak begini? Dan ada parents teachers meeting. Pulang dari sana, anak yang nggak mau science atau IPA, saya paksa IPA dan nilainya tahu sendiri dong, hancur. Dan saya bilang bahwa saya ibu yang gagal. Jadi sempat blaming saya ibu yang gagal gitu. Dan saya marah luar biasa sama anak saya yang pertama ini. Kemudian marah luar biasa, nangis. Dia udah minta maaf, saya ngoceh terus. Saya masuk kamar juga banting pintu, masuk kamar nangis lagi. Malamnya saya mau minta maaf. Sering nih kejadian minta maaf, gitu lagi, minta maaf, gitu lagi kan. Nah malamnya saya minta maaf. Nah ini masuk naik ke atas, anaknya tidur, Mas. Tapi tidurnya gini. Nah dari situ, waduh, dia pasti sedih banget ya. Ada surat Mas di meja, mungkin itu bukan buat saya, tapi dia menuliskan semua kejadian siang tadi itu. Paragraf terakhir, ini yang membuat saya berubah. Apapun yang terjadi sama mama, aku memaafkan. Sampai kita bertemu di surganya Allah. Anak yang udah aku marah-marahin. Kata-kata aku aja itu bukan binatang ya, tapi kata-kata itu juga menyakitkan banget mungkin buat dia. Karena kan sambil begini-begini terus. Itu dari situ makdeknya adalah ya Allah, anak yang diginiin ternyata masih mendoakan aku untuk masuk surga. Mau ketemu sama kita, masih jumpa di surganya. Gak berani aku bangunin minta maaf, turun ke bawah nangis. Dan aku ngomong sama Allah tuh di sujud, aku mau berubah tapi gak tahu caranya gimana, mulai dari mana. Ya aja mendengarnya. Mulai dari mana tuh gak tahu gitu loh masa. Dan besok saya ceritakan cerita ini ke sahabat saya, sahabat belajar saya tahu ya, Neng Cita. Aku cerita semuanya dan oke, kita kalau saya ada tempat suatu hari ada belajar parenting, lu mau ikut nggak? Nah, ikut. Di situ ada perubahan tuh, mulai ada berubah ya, bahkan kita sama-sama berangkat ke Malaysia. Nah dari situ aku meyakini bahwa satu, anak-anak itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Yang kedua kan suami nih.
Aku dengan alasan suami sering traveling dan jarang ketemu. Iya. Kamu ikuti aturan saya. Ternyata dia itu pintu surga aku kan. Iya. Ridonya suami ya. buat istri. Betul. Ridonya aja dimarah-marahin, di mana gue dapet ridho. Nah, jadi setelah kejadian ini betul-betul aku minta maaf. Jadi aku pulang dari Malaysia, aku pulang belajar itu tadi. Aku berpikir bagaimana minta maaf dengan baik tanpa harga diri aku terinjak-injak. Mau minta maaf masih bikin harga diri nih, gitu. Ternyata belajar kan ada proses kan. Nah, dari situ ternyata nggak ada kata-kata yang ada di sini untuk mewakili aku mau ngomong apa, tapi aku beranikan diri untuk ketemu sama anakku. Dan ternyata dia pas buka pintu ngeliat aku kayak ngeliat setan. Jadi masih takut ya sama saya ya gitu kan. Dan nggak pakai kata-kata, aku cuma langsung peluk. Aku minta maaf. Ternyata aku udah siap lah kalau didorong. Dia mempererat pelukannya dan dia bilang, aku tahu kenapa mama marah. Aku minta maaf juga ya Ma. Di situ aku tuh ada beban yang lepas, lepas dan akhirnya Mama mau berubah, bantu Mama. Itulah kemudian mengikrarkan mau berubah itu ya. Mau berubah. Iya. Jadi segala proses untuk berubah itulah aku jalanin. Gitu. Wah, menarik. Merinding saya dengarnya. Oke, level kalau kita lihat ya. Jadi kalau dari cerita Coach Ari tadi, kalau Coach Ari pengalamannya adalah karena tadi ada surat tadi ya. Iya. Pasti ada trigger lah di belakang kita. Iya, ada trigger lah. Artinya kalau mau dilihat, kalau saya bisa ambil satu benang merahnya, level people, pasti. Kalau saya ini bilang pasti ya. Pasti Allah itu kasih tandanya, tinggal kita mau lihat atau tidak gitu ya. Betul banget. Selalu ada cerita di balik perubahan hidup kita. Karena kan kita, kalau saya sering bilang gini level people, kita kan bukan nabi ya, nggak mungkin Allah akan bilang, hey kamu harus berusaha, akan begitu ya. Tapi dikasih lewat tanda, lewat apa yang bisa kita lihat, peristiwa. Tinggal kita mau ambil atau tidak, atau mau menyadari itu atau tidak. Well, level people, silakan cari ya masing-masing ya. Masing-masing cari apa peristiwa, apa peringatan-peringatan, apa hal-hal yang Allah atau Tuhan tunjukkan kepada kita semua, kepada masing-masing gitu ya. Untuk kemudian kita melakukan sebuah perubahan, kita menyadari sebuah perubahan yang perlu kita lakukan. Gitu ya. Makanya tadi kalau mau membahas tentang apakah yang bekerja itu akan menjadi sesuatu penghalang dalam hubungan komunikasi dengan anak, enggak bisa juga. iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung. Toh juga yang tidak bekerja bukan berarti mereka akan lebih baik hubungannya. Betul banget. Gitu ya. Iya. Jadi anak-anak juga bisa melihat bahwa kita bilang pilih teman kamu. Anak juga bisa gini, teman mama itu. Karena anak melihat. Iya. Jadi sebenarnya parenting itu, waktu saya ngobrol ya sama guru kita, Mas Teddy ya. Ternyata belajar parenting itu kalau kita mau ini bukan kata-kata yang banyak, perilaku. Udah perilaku kita aja. Dan anak-anak tuh nggak butuh kita ngobrol lama. Kalau saya lama, saresehan yang bareng-bareng, memang lagi waktunya ada, oke. Tapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran penuh. Karena kayak mirip seperti ini ya, seperti organisasi ya, bahwa tim kita tidak kemudian melakukan apa yang mereka dengarkan dari kita, tapi mereka melakukan apa yang mereka lihat dari kita. Benar. Sama di parenting kan juga begitu berarti ya. Anak itu tidak kemudian mengikuti serta-merta apa yang dikatakan, tapi dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Iya, orang tua lakukan. Jadi misalnya kayak gini, waktu itu saya bilang bahwa memang waktu itu saya memutuskan karena mungkin dari keluarga Jawa dari desa dan ibu tuh ya di rumah. Nah kebetulan kan waktu kan kita berpindah-pindah kota dan negara. Mau nggak mau kan saya juga ada di rumah. Tapi apakah kualitas saya bersama anak-anak saya waktu itu juga baik-baik aja? Enggak juga ya. Karena waktu itu saya belum bisa kontrol emosi. Ya tadi KPI nilai. Habis itu apa yang saya mau. Kamu harus ikut. Ternyata saya ngomong harus tuh pada belum training beda 10.000. Ya, jadi menarik ya. Level people kalau kita lihat poinnya adalah
satu tadi berarti menyadari dulu. Kita perlu cari triggernya. Kalau Bu Ari tadi dapat ya Allah tunjukkan triggernya perubahan itu dari suratnya Mbak M lah, kalau saya kasih tahu namanya anaknya ya. Nah kemudian masing-masing bisa jadi kita akan cari tahu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk level people, orang tua yang bekerja. Betul. Maka bukan berarti yang bekerja itu kualitas hubungan dengan anak lebih rendah dibanding yang memang stay di rumah, ibunya dalam hal ini mungkin salah satu ya. Enggak juga. Itu artinya kebalikannya juga berarti sama. Lah, ada yang di rumah nih Mas. Ini yang aku lihat ya. Iya. Ibunya di rumah sibuk apa? Nonton. Scroll. Nah. Dari TV ke TV, mungkin saya TV ke TV udah nggak terlalu ini banget ya. Iya, tapi iya. yang handphone. Tapi orang tua selalu ngomong apa? Anakku gila handphone, gila gadget. Iya, lupa dia sendiri. Dia sendiri gimana? Iya, benar. Iya kan? Jadi kalau memang kita mau mencontohkan komunikasi dan kehadiran kita ada di rumah, waktu itu ada aturan. Yang kecil nggak punya handphone sama umur 12 tahun. Kita bertiga taruh handphone di basket dari jam 5 sampai jam 8. 5, 6, 7, 8. Kenapa jam 8? Karena saya tahu anak saya suka lupa sesuatu, dan kalau jam 8 itu ada yang lupa-lupa, kita perlu beli sesuatu masih punya waktu. Tapi kita juga naruh nggak handphone? Taruh. Bukan anaknya doang yang diambil, kita juga ambil. Kalau alasannya adalah tapi ini ada kerjaan loh. Dan yang kecil karena nggak punya handphone, dia sebagai jurinya. Ada yang hilang atau enggak? Ternyata pelanggar terbesar adalah saya. Karena main game itu di rumah aku. Gitu. Jadi aku bisa merasakan banget, nggak suka banget lagi gamenya lagi kenceng-kencengnya, disuruh berhenti. Jadi mulai dari ini nih, dari si handphone. Pinggirin dulu. Oke, buarin ini kita. Sampai naik dia. Oke. Jadi komit juga ya. Kita juga orang tua perlu komitmen. Jadi kita buat aturan bersama-sama di rumah ya. Termasuk juga berarti bagi level people yang mungkin tidak bekerja. Artinya mungkin salah satu ibu dalam hal ini biasanya kan yang tidak bekerja, tinggal di rumah, itu juga bukan berarti kualitas hubungannya lebih baik, belum tentu. Tidak menjamin berarti kan. Tergantung bagaimana dia kemudian menyadari bagaimana dia perlu membangun hubungan yang baik. Iya. Oke. Tapi di sini juga gini loh. Oh, jadi ibu nggak boleh drakoran? Boleh. Perlu kok kita ngasih reward untuk diri kita. Oke. Jadi, aku bisa melakukan ini. Dan aku ngomong, Mama kan udah selesai nih, habis kelas melepet gitu ya. Mama habis saya ini. Mama mau santainya. Mama itu mau nonton, mau ini. Mau nyalon kayak mau pijet atau apa. Tapi mereka tahu. Tadi akan gimana mah, enjoy. Jadi nonton drakor pun diridoi. Gitu. Ya pokoknya anak-anak itu butuh contoh. Butuh contoh ya. Oke. Pak Cari, terakhir nih tips untuk kalau begitu sekarang bukan hanya untuk level people yang bekerja saja dua-duanya, pun mungkin yang di rumah, maksudnya yang salah satunya tidak bekerja gitu atau memang menjadi orang tua yang profesional di rumah gitu ya. Nah, apa nih tipsnya? Baik bagi yang bekerja maupun mungkin yang salah satu tidak bekerja, tapi kemudian bisa membangun hubungan yang kuat, yang hangat dengan anak. Tetapnya nomor satu ilmu ya. Ilmu. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa sesuatu performa kita dalam keluarga itu nggak baik, kita note. Kok aku kalau ngomong ini dijawabnya begini ya? Kok anakku lebih banyak menghindar ya? Kok di rumah tapi dia lebih banyak di kamar? Berarti kita sebagai orang tua kurang menarik. Masih lebih menarik handphonenya. Nah itu. Berarti satu ilmu. Mama Hamidu ada kejadian apa nih? Iya, berarti perlu introspeksi juga ya. Berarti kita perlu atau orang tua itu perlu meluangkan waktu untuk dia introspeksi tentang hubungan dengan anaknya. Iya, betul. Hubungan sama anaknya. Betul. Satu hari ini bagaimana hubungan saya sama anak? Apa yang terjadi? Kok anak saya begini? Saya bagaimana dan seterusnya itu ya. Mungkin kalau seandainya anaknya sudah besar. Kan anak remaja tuh katanya kan menjauh, katanya. Padahal kalau kita didiknya dari kecil, dia memang udah dekat, nggak akan ada kata menjauh. Justru dia akan makin mendekat. Tapi kalau udah menjauh, apakah bisa gak tarik? Insya Allah bisa. Gitu. Ya, jadi itu pasti ada introspeksi ilmu ya. Kemudian ilmu itu jadi kita perlu belajar apa yang salah dari kita. Kalau kita
komunikasi dengan atasan atau karyawan lain aja punya masalah, kita perbaiki. Masa iya sama anak? Sama anak kita enggak. Jadi ini bukan masalah bekerja atau tidak bekerja, tapi bagaimana peran, sadar peran. Sadar peran ya. Karena peran ini akan nanti dipertanggungjawabkan. Apapun peran kita, itu dipertanggungjawabkan, dan kapan kita menggunakan peran ini dengan benar. Nah, kita ada kalau dalam keluarga nih. Tadi aku bilang ada visi misi keluarga, ada meeting segala macam. Ada value. Nah, kita punya value pribadi. Nah, sekarang aku mau tanya, punya value-nya udah tahu belum value-nya apa? Dan kita sharekan, oh ya value-nya mama ini, dan kita udah dapat nih. Makanya ilmu tadi kita mendapatkan value. Kita cari value dalam satu keluarga. Salah satu value di keluarga kami adalah respect. Jadi pada saat kita salah, kalau anak-anak juga mau menyampaikan kesalahan kita bisa terima itu. Nah, itu pun ada lagi mempelajari apa? Adab. Adab. Kemudian hadir penuh. Ini saya punya kata untuk ini nih. Karena biasa orang tua, saya ada kok, enggak. Banyak orang tua yang ada untuk anaknya tapi nggak hadir untuk anaknya. Nah, itu benar banget. Jadi ada di kelas yang memberikan nilai 4 kepada ibunya. Dan dia bilang gini, kenapa 4? Mama ada tapi nggak ada. Mama ada tapi nggak ada. Padahal anak-anak itu coba kalau saya ibu yang di rumah nih, mereka pulang sekolah cuma nyari mama mana, ibu mana. Setelah lihat kita, dia pergi. Ya udah cuma tahu aja dia ada gitu. Tapi tanyain sama anaknya, gimana rasanya kalau mama nggak ada? Ternyata dengan kita ada itu udah berikan energi buat mereka. Coba Mas Hatta dulu waktu masih remaja, ada ibu tuh rasanya ada nyawa dalam rumah itu. Cuma tahu yang penting mama ada aja. Dah, habis itu mama mau masak kayak mau apa kayak, yang penting saya tahu mama ada. Jadi kebayang yang kayak zaman dulu aja seperti itu. Tapi pada saat kita bekerja, nah itu kita sampaikan buat apa sih kita bekerja, dan jangan bohongin anak. Gitu loh, misalnya kayak kalau dulu tuh sama guru parenting saya dibilangnya, alah mau buat beli susu kamu, buat beli enggak, buat beli baju mama juga, buat kita kan juga memberikan semuanya ini. Dan kita juga sampaikan ke mereka buat apa kita bekerja, manfaat apa yang kita berikan kepada umat. Jadi anak-anak juga akan melihat nanti suatu hari aku ke depan, aku bukan hanya memberikan cuma profesi aja, tapi kebermanfaatan apa yang bisa aku berikan kepada banyak orang di masa depan. Nah, jadi itu anak-anak melihat, makanya kalau yang bekerja, tunjukkan pekerjaan itu memang memberikan manfaat. Bukan hanya yang bapak ibunya lengkap. Banyak dari anak-anak yang orang tuanya udah single parents. Bekerja, tapi mereka sukses mendidik anak. Ya udah, jadi kan sebenarnya nggak menjadi penghalang. Asalkan sama-sama tahu komunikasi itu disampaikan, dan komunikasi itu kan tentang dua arah. Makanya kawan bicara. Apapun yang menjadi impian kita bersama ke depan, mereka juga tahu. Betul. Jadi enak. Nah, sekarang kalau ada meeting kan ada juga nih. Oke, kita mau bahas tentang apa, dan apa yang dikerjakan, berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, apa yang membuat nggak berhasil? Jadi kayak kerja, tapi di keluarga gitu asik ya. Ngomongnya sambil dari maghrib ke isya, udah waktunya itu. Dari maghrib ke isya itu yang wah ini ya gitu loh. Kalau papahnya malam-malam pulang, bilang bahwa sorry papa nggak bisa datang di sini. Bisa nggak meeting kita ganti ke hari ini dan hari ini? Nanti biar meetingnya makin enak, papa beliin deh minuman yang seger deh. Jadi kan kayak gitu-gitu deh yang kita kayak asik, besok meetingnya udah kebayang nih, wah seger-seger nih, ada cemilan nih, ada gitu. Well, level lebih luar biasa ya. Nah, jadi poinnya lagi ya tadi setelah tadi bagaimana kita sebagai orang tua juga sadar peran, punya ilmu, sadar peran, kemudian bangun adab ya, adab juga penting. Jadi bukan hanya adab anak kita, tapi juga bagaimana kita orang tua kepada anak juga ada adabnya gitu ya. Kemudian juga kalaupun yang bekerja, anak tidak ada masalah dengan bekerjanya, tapi bagaimana anak juga tahu hal yang bukan hanya sekedar cari uangnya ya. Tapi bekerja itu esensinya apa? Itu yang mereka perlu paham. Untuk yang bekerja nih ada note lagi nih. Kalau anak-anak masih SD, SMP dan mereka ada pentas di sekolah, usahakan untuk hadir. Usahakan untuk hadir. Itu nilainya tinggi banget. Mamaku kerja dan datang.
Dan itu dilakukan banyak oleh teman-teman saya yang bekerja. Ini menarik. Aku ada cerita nih Bu Ari. Ini level people. Jadi waktu Nggak jadi terakhir. Ya nggak jadi terakhir ya. Jadi waktu anakku masih kecil, kan bawa ke dokter anak dong ya. Jadi biasalah ya anak satu, kemudian kalau sakit demam udah langsung ke dokter. Dokter bilang begini, ada yang menarik ini saya ingat banget sampai sekarang dan itu jadi pembelajaran yang luar biasa. Dokter bilang begini. Jadi demam itu Pak, ada yang memang demam karena virus, bakteri, ya. Jadi tubuh melawan dengan memunculkan demam. Oke, itu secara medis. Tapi ada juga anak dia demam berulang. Nah ini fokusnya pada demam berulang. Kenapa? Karena ketika dia demam, dia sakit, orang tuanya bela-belain untuk cuti, untuk tidak masuk kerja sehingga dia merasakan ketika dia demam ada kehadiran dua orang tuanya. Berikutnya, ketika dia kangen, tubuhnya nih ya, jadi di bawah sadarnya, ketika dia pengen situasi itu terjadi lagi, maka tubuhnya otomatis akan membuat dia demam. Itu kata dokter loh. Iya. Dan itu menarik ya. Artinya apa? Iya juga ya. Iya. Mereka dan ada kok yang berbuat nakal hanya untuk manggil orang tuanya datang ke sekolah. Nah, maka dari itu saya menjadi paham bahwa iya ya, demam itu kan perilaku tubuh yang tidak dia kendalikan kan. Artinya tubuhnya sendiri punya mekanisme untuk kemudian itu. Bisa jadi dari situ dia punya sebuah kesadaran, oh saya buat gini supaya diperhatikan, saya begini supaya diperhatikan, saya mecahin piring saya bikin ribut di sekolah gitu. Iya. Intinya supaya diperhatikan. Jadi kan kita bisa ngatur sendiri kan bagaimana mendatangkan. Nah sekarang tinggal milih kita mau didatangkan dengan cara yang baik, atau yang bagaimana. Dan risetnya banyak bullying di sekolah itu karena nggak dapat perhatian. Betul. Wow. Dan ternyata peran yang tanggung jawabnya memang langsung ke atas itu ya peran orang tua. Dan masing-masing kita adalah pemimpin atas perannya kita masing-masing. Iya, betul dan sekali. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Iya. Wah, level people, Bu Ari, luar biasa. Gak berasa nih, sudah berapa lama kita? Pak Sutradara? 46 menit ya. Nah, jadi thank you ya Coach Ari dan rekan-rekan sekalian, kalau nanti yang punya anak-anak teenager ya, saya sangat merekomendasikan ya, silakan kunjungi Instagram My Life Path ya, My Life Path ya, My Life ya, Path. Kemudian lihat di situ, kalaupun nanti pengen mengikut sertakan anaknya di pelatihan, itu bukan hanya pelatihan ya, bukan pelatihan kayaknya bagaimana mereka belajar. Pelatihannya 2 hari ya, cuman itu tadi training kan ditanya nih sebagai Peter kok habis training anaknya lupa loh. Ya gimana kita memaintainnya? Nah, di-maintain dengan coaching. Jadi akan ketemu lagi dikasih coaching dan ada sebelum training pun ada assessment. Ada assessment. Ya. Dan itu juga di situ anak bukan hanya belajar diem, seru. Enggak. Lihat aja di ini, saya aja kalau lihat seru banget anak. Ada mereka joget, mereka mengekspresikan diri, mereka menggambar ini ya, bikin vision board ya. Mereka diajar untuk tahu dan kemudian terbuka untuk mempunyai sesuatu yang mereka inginkan. Dia bergerak. Iya, bergerak. Bukan hanya sekedar pengen, tapi ada yang dirancang gitu ya, apa yang perlu dia lakukan. Karena kalau seandainya dulu juga belajar dari Mas Aji, Darmawan Aji, kalau orang gak gemeter, gak bergerak, gak penting, ya dia akan mager aja. Makanya kalau mimpinya belum bikin dia gemeter dan takut, berarti itu belum terlalu besar mimpinya. Nanti kita bergerak. Ya. Oke, dan ini membuat mereka tahu mimpi besarnya apa. Gitu dan ya, kenapa aku juga terkadang kan capek ya Mas jualan, terkadang capek ya ini. Tapi pada saat ingat ke why, aku meyakini kok anak-anak ini nih, mereka semua tuh anak-anak yang punya potensi luar biasa. Iya. Dan insya Allah kalau kita bilang, aduh Indonesia lagi begini, Indonesia begitu, nggak usah banyak menghujat. Kita udah melakukan apa untuk Indonesia? Betul. Dan insya Allah mereka itulah yang akan menjadi pemimpin. Indonesia akan sehat lagi, merdeka. Oke, terima kasih Coach Ari. Sama-sama. Sampai nanti kita mudah-mudahan kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Sip, Level People, terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.